Semua kami yang hadir di tempat ini, juga siapapun, dimanapun mereka berada, melalui media sosial yang ditayangkan, khususnya untuk Jemaat Blessing Church dan para subscriber Hermon Hill Channel, semua mereka boleh diberkati. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba Elohim. Kami siapkan hati dan kami percaya kami diberkati. Segala puji hormat hanya bagi Elohim kami, Bisham Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Parente benaventuranza abundante sempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Kita akan segera buka kitab suci kita dalam surat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Haleluya, kita akan membaca ayat 3 sampai ayat 5. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Saya akan bacakan ya. Terpujilah Elohim dan Bapa Adon kita Yeshua HaMashiach, yang dalam HaMashiach telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Shamayim. Sebab di dalam dia di sini siapa? Yeshua HaMashiach. Di dalam dia Elohim telah memilih kita, perhatikan, memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Elohim. Dalam kasih, perhatikan ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yeshua HaMashiach untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yeshua HaMashiach yang dikasihi-Nya. Haleluya. Saudara, pagi hari ini banyak ayat ya saya sebutkan ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua yang dengan muka tidak berselubung mencerminkan kemuliaan Elohim diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini datangnya dari Elohim yang adalah roh. Lalu Kolose pasal 1 ayat 15, 21 dan 22. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Elohim dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata. Dari perbuatanmu yang jahat sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani HaMashiach oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bersela dan tak bercacat di hadapannya. Yohanan 17 ayat 1, ayat 4, ayat 5,
ayat 22 dan ayat 26. Demikianlah kata Yesua, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan padaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Lalu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13 dan ayat 15. Disambung Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32, 33, 36. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesua yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesua inilah yang dibangkitkan Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 33. Jadi ia telah ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan telah menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu dari Bapa, lalu ia mencurahkan apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 36. Karena itu hendaklah seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesua yang kamu salibkan itu menjadi Adon dan Hamasiah. Diteruskan dengan Ibrani pasal 13 ayat 12 dan ayat 13. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesua telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ya, sekarang saya ajak saudara membaca di dalam 1 Yohanan pasal 2 ayat 3 sampai ayat 6. Inilah tandanya kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, Yahweh Yeshua HaMashiach, ia wajib hidup sama seperti HaMashiach telah hidup.
Jadi hidupnya kita dengan hidupnya Yesua itu harus sama. Yang ayat terakhir untuk dibaca, surat Kepa atau Petrus pasal 2, Kepa pasal 1, ayat 3 sampai ayat 10. Ini agak panjang ya. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan Elohim. Dengan jalan itu, Elohim telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya oleh janji-janji itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu, ya bukan salah satu. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Adon kita, Yeshua HaMasiah. Namun, perhatikan, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu, semuanya ya, bukan salah satu, tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Tutup kitab suci saudara. Saudara, pagi hari ini saya beri tema ya, supaya anak saya tidak bingung nanti cari-cari tema. Akibat mengasihi. Apa? Akibat mengasihi. Ulangi. Ya. Satu hal yang penting untuk diperhatikan, suatu ketika dalam suatu perumpamaan, ketika ada seorang raja yang mengadakan pesta yang sangat meriah, orang-orang yang diundang tidak ada satupun yang mau datang. Tahu enggak perumpamaan itu? Ya. Lalu sang raja itu dalam kemarahannya, dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari siapa saja dan di mana saja. Tidak peduli orang itu miskin, tidak peduli orang itu buta, telanjang, tidak peduli orang-orang itu orang gila bahkan orang waras. Pokoknya siapa saja yang ketemu di jalan atau di mana saja, ajak masuk. Karena dia berkata raja itu, rumah pesta ini harus penuh. Akhirnya penuh saudara ruangan pesta itu. Nah, ketika mereka sedang duduk berpesta, maka sang raja mulai, biasa saudara, jadi di zaman itu tuan rumah itu mulai menyapa satu persatu tamu-tamunya, dia keliling begitu untuk beramah-tamah. Tiba-tiba dia menemukan ada seorang yang diundang itu tidak pakai pakaian pesta. Ditanya oleh raja ini, "Loh kamu kok enggak pakai pakaian pesta?" Orang itu diam 1000 bahasa, enggak jawab apa-apa. Lalu tuan ini marah. Dia berkata kepada pegawainya, seret dia.
lemparkan dia ke api kekal yang tidak pernah padam. Ini Yesua loh yang ngomong. Perumpamaan ini Yesua yang buat perumpamaan ini. Jadi ini bukan karangannya murid-murid, tetapi Yesua. Lalu ditambahkan di situ ayat yang terakhir, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Sekarang saya mau tanya, sebetulnya anak Elohim itu orang yang dipanggil atau orang yang dipilih? Tadi saudara kan sudah saya ajak baca Efesus 1. Anak Elohim itu orang yang dipanggil atau orang yang dipilih? Bukan dipanggil? Enggak. Tadi Kepa berkata, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Jadi saudara orang yang dipanggil atau orang yang dipilih? Jadi baca tadi enggak nyimak baik-baik. Jadi sengaja ayat yang saya bacakan itu ayat yang penting untuk prakata ini. Jadi begini, kita ini orang yang dipilih terlebih dahulu sebelum segala sesuatu dijadikan. Jadi kita belum hidup di dunia, enggak punya telinga seperti sekarang. Karena kita waktu itu belum ada di dunia, tetapi kita ini ada di dalam Hamasiah Yesua. Perhatikan ya, perhatikan. Jadi saudara itu bukan dulunya tidak ada, tapi sekarang ada. Kita itu dari dulu ada. Tetapi kita memiliki status sebagai manusia, itu baru ketika kita dikandung dan dilahirkan oleh orang tua kita. Saudara, pelajaran ini enggak ada di dalam pelajaran Kristen Ortodoks. Jadi pelajaran Kristen konservatif atau pelajaran Kristen yang katakan aja yang kuno itu enggak ada. Di sekolah Alkitab memang tidak diajarkan. Padahal itu di kitab suci jelas. Jadi di dalam kitab suci Rasul Saul berkata, sebelum dunia dijadikan, kita itu ada. Lah kalau enggak ada masa bisa dipilih? Betul enggak? Kita ada di mana? Tadi dikatakan dalam surat Efesus, di dalam Hamasiah. Segala sesuatu itu ada di dalam Yesua Hamasiah. Nanti kalau saudara baca kitab Yohanan itu, saudara akan temukan di sana. Yesua sendiri berkata bahwa segala sesuatu ada di dalam aku. Siapapun, apapun itu ada di dalam dia. Karena semua ciptaan itu mengalir dari dalam dirinya Sang Firman, yaitu Yesua Hamasiah. Nah, sekali lagi, kita ini orang pilihan. Tetapi ketika kita dipilih, kita itu belum jadi manusia. Tetapi masih ada di dalam Yesua Hamasiah. Kita dipilih untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Elohim. Dan anak Elohim yang sejati adalah Yesua Hamasiah. Dan kita juga dipilih untuk menjadi anak Elohim. Berarti kita dipilih untuk menjadi sama dengan Yesua Hamasiah. Itu adalah tema dari seluruh berita Injil. Ya. Nah, tapi kita juga orang yang dipanggil. Saat ketika kita jadi manusia yang kelihatan. Punya telinga, punya mata, punya mulut. Kita hidup entah umur berapa. Injil diberitakan, kita mendengar, lalu itu panggilan bagi kita. Lalu kita berkata ya atas panggilan tersebut. Sehingga panggilan dan pilihan itu menjadi satu. Seperti orang-orang undangan semuanya ini, saudara, semuanya itu dipanggil. Karena apa? Ini bercerita tentang manusia. Ya, manusia yang ada itu dipanggil. Kalau dipilih itu sebelum jadi manusia, ketika segala sesuatu belum diciptakan, kita masih ada di dalam Yesua. Nah, perumpamaan tentang pesta itu tentu saja itu adalah orang yang dipanggil semuanya. Kapan proses pemilihan bagi orang yang dipanggil?
Bagi saya dan saudara, orang yang terpilih, ya perhatikan, itu pilihannya kita dipilih Elohim itu sebelum kita dipanggil. Paham ya? Sebelum segala sesuatu ada toh. Jadi kita dipilih dulu, baru dipanggil. Tetapi dalam sudut pandang manusia, dia harus dipanggil dahulu. Baru nanti terpilih. Ya, enggak bingung ya? Enggak bingung ya? Nah, itu sebabnya dalam perumpamaan, orang-orang yang diundang pesta, mereka dipanggil dulu. Nah, ketika ditemukan, kok ada yang tidak pakai pakaian pesta? Wah, berarti orang ini bukan orang pilihan. Ini orang yang hanya dipanggil. Nah, kalau cuma dipanggil enggak terpilih, dibuang. Nah, sekarang saudara, kita ini orang pilihan sebelum dunia dijadikan. Saya tanya, apakah saudara yakin saudara itu dipilih sebelum dunia dijadikan? Dipilih di dalam dia. Yang yakin, angkat tangan. Yang tidak yakin, angkat tangan. Loh, tadi banyak yang tidak angkat tangan. Yang tidak angkat tangan itu apa? Yakin tidak, tidak yakin tidak. Lalu apa? Bingung. Siapa yang percaya bahwa dia orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan? Sekali lagi. Ya. Saudara kok tahu? Nah itulah takutnya kan gitu. Nah, Pak Gembala itu kalau tanya yang kedua itu loh yang bikin takut. Kok tahu kalau kamu itu orang pilihan? Dari mana tahunya? Pertama jawabannya sudah supaya enggak kayak tawon. Kayak apa tawon mau kawin itu loh. Tawon itu suaranya paling keras kalau terjadi pesta pernikahan. Karena ratu lebah itu dia akan terbang setinggi mungkin. Lalu para lebah jantan itu akan mengejar berlomba-lomba. Siapa yang paling tinggi, paling hebat, paling kuat, yaitu nanti yang bisa kawin dengan ratu lebahnya. Dan di situ ada tarian berputar-putar. Pernah lihat enggak lebah menari-nari di udara? Wah suaranya wow gitu. Itu paling, yaitu kayak jemaat Bukit Hermon kalau disuruh jawab sesuatu, ya gitu kayak tarian lebah mau kawin itu. Nah, kembali lagi. Jadi, bagaimana caranya saudara tahu kalau saudara itu orang yang terpilih sebelum dunia dijadikan? Saudara tadi ngomong saya yakin, itu karena saudara sudah dipanggil loh. Karena saudara sudah menerima panggilan toh, itu sebabnya saudara jadi orang Kristen duduk di sini, betul enggak? Nah, itu alasan pertama. Karena saya sudah dipanggil, saya sudah percaya, saya jadi orang Kristen, gampangnya gitu. Tapi apakah itu aja cukup? Apakah jadi orang Kristen itu cukup? Saudara harus menunjukkan bahwa saudara itu orang yang terpilih. Jadi kalau sebelum dunia dijadikan, kita dipilih, itu kan tidak ada buktinya. Tidak ada yang tahu, betul enggak? Bahkan saudara sendiri enggak bisa membuktikannya. Karena waktu kita dipilih, kita belum punya kesadaran. Kita hanya dalam bentuk roh yang sangat murni, yang menyatu dengan roh Elohim di dalam Yesus Hamasiah. Kita belum dialirkan keluar, belum dihembuskan. Roh Elohim di dalam Yesus Hamasiah belum dihembuskan ke tanah liat, yaitu kita manusia. Sehingga kita belum punya kesadaran. Sekarang kita sudah punya kesadaran. Maka kita harus membuktikan dalam diri kita sendiri bahwa kita orang yang terpilih. Bukan hanya sekedar orang yang dipanggil. Lah, saudara, disinilah untuk membuktikan inilah yang disebut dengan memikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari. Tadi di dalam surat Kepha dikatakan, di dalam Yesus Hamasiah, kita telah menerima janji-janji yang luar biasa dan sangat hebat. Janji untuk apa? Janji untuk hidup kekal di dalam keilahian yang kemuliaan yang luar biasa. Lalu Kepha meneruskan, justru karena kamu telah
diberi janji-janji yang hebat itu, maka kamu harus berusaha sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk hidup saleh. Sama seperti Yeshua HaMasiah. Bahkan di dalam surat Yohanan tadi dikatakan, kalau kamu tidak bisa hidup saleh, tidak hidup di dalam kasih, tidak hidup seperti Yeshua HaMasiah hidup, kamu itu pendusta. Tinggal dalam kegelapan. Dan kamu bukan siapa-siapa. Saudara, pagi hari ini saya tahu bahwa ini sesuatu yang sangat berat. Bukan berat secara logika, tapi berat di dalam tuntutan kehidupan. Moral, spiritual, sosial dalam hidup kita. Tadi Kepa memberikan penegasan yang luar biasa. Kesalehan itu saudara, kalau saudara tahu kesalehan itu apa, maka saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Kasih itu murah hati, lemah lembut, rendah hati, adil, percaya, tidak iri. Kasih itu pokoknya sesuatu semua yang mulia, yang indah, yang luar biasa. Kepa berkata, kamu harus memiliki semuanya itu. Semuanya harus berlimpah-limpah ada padamu. Sehingga dengan demikian kamu akan dibuat berhasil dalam pengenalanmu akan Yeshua HaMasiah. Tidak boleh berkurang sedikit pun. Perhatikan. Saudara, kita anak-anak Elohim, kita orang Kristen. Kita ini selalu cenderung berpikir bahwa kita ini cukup rohani, cukup baik kalau kita memiliki salah satu kesalehan. Ayo, betul enggak saya ngomong? Betul enggak? Dan salah satu kesalehan itu seringkali kita kita tonjolkan begitu rupa. Padahal itu tipuan iblis yang paling hebat. Ketika banyak segi kehidupan kita yang lain yang sangat tidak saleh. Pagi ini kita lihat apa akibat dari mengasihi. Mengapa saya katakan akibat dari mengasihi? Semua orang yang terpilih, mereka itu wajib hidup seperti Yesus hidup. Saya akan meringkas semua ayat yang saudara baca dan yang tidak saudara baca tapi saudara catat tadi, itu saya ringkas dalam khotbah pagi hari ini. Saya tidak akan lama-lama. Sebab apa? Kemampuan otak manusia untuk mendengar konsentrasi itu, kalau orangnya itu IQ-nya 120 ke atas, dia hanya bisa 45 menit dengan menerima hampir semuanya. Tapi kalau IQ-nya 120 ke bawah, itu hanya bisa menerima 75%. Tapi kayak IQ-nya di bawah 100, saudara. Itu nerimanya mungkin 10% paling. Bahkan sampai rumah, apa itu? Lupa. Tadi khotbahnya Pak Gembala apa? Lupa. Itu sebabnya tidak boleh lebih dari 45 menit. Apalagi kalau IQ-nya di bawah 100. Tidak boleh lebih dari setengah jam bahkan. Itu kesulitan saya di sini. Karena kita semua di sini IQ-nya itu beda-beda. Saudara jangan bilang begini ya. Apa hubungannya mendengar firman dengan IQ? Kan mendengar firman itu yang penting kita sungguh-sungguh mendengar, lalu kita kan beriman. Semua orang memang bilang beriman, semua orang bilang mendengar firman. Saudara tahu hari ini denominasi atau aliran gereja Kristen di dunia ada berapa yuk kira-kira? Ada berapa? Denominasi. 10 tahun yang lalu itu 5.000 lebih. Hari ini
35.000 lebih. 35.000 lebih denominasi alias aliran gereja Kristen. Dan hampir semuanya itu terjadi karena perpecahan, karena tidak setuju satu terhadap yang lain. Diakibatkan juga karena IQ-nya manusia beda-beda. Kalau IQ-nya manusia sama, saya pikir denominasi itu enggak sebanyak itu. Bisa ngerti saudara? Penalaran. Jadi jangan pikir bahwa mendengar firman enggak ada hubungannya dengan kecerdasan atau IQ. Ada. Kenapa? Ketika saya khotbah di hadapan, saya pernah khotbah di hadapan hampir 500 pendeta. Pendeta semuanya. Kira-kira tahun 94. Jadi tahun 94 di kota Solo. Di gereja baru, pecahan dari GBS Kepunton, gereja Solo baru. Itu pembukaan gereja itu. Dan saya diminta untuk membuka gereja yang baru itu. Dan yang diundang itu pendeta, wakil pendeta, pengerja yang senior, jumlahnya itu 490 sekian, hampir 500. Saudara pikir ketika saya khotbah, 500 orang itu menangkap khotbah saya itu sama atau enggak? Enggak sama, saudara. Tidak mungkin sama. Bahkan mereka bisa gontok-gontokan. Bisa mereka itu saling menyerang. Tadi Pak Elisa bilang gini, maksudnya gini. Yang satu bilang, tidak, Pak Elisa ngomong gini maksudnya gitu. Betul enggak? Loh jemaat aja bisa beda. Loh jemaat Bukit Hermon, suami istri mendengar saya khotbah. Lu bisa tukaran, soalnya lain persepsinya. Ayo, iya atau iya? Hah? Betul. Anak saya 3. Waktu saya ngomong di hadapan ketiganya, sama ini ngomongnya ini. Setelah saya pulang, ketiganya itu debat, saudara. Yo pernah enggak anak-anak saya debat tentang perkataan papi? Pernah enggak yuk? Pernah. Yang satu maksudnya papi gini, enggak bisa. Enggak gitu maksudnya papi. Loh saudara, ini yang menyebabkan denominasi itu begitu banyak. Kenapa? Cara berpikir, pola berpikir, latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, bahkan kecerdasan otak yang sebagai bawaan DNA itu berbeda-beda. Dan itu yang menyebabkan kesulitan luar biasa. Ya, saya nerangkan ini sudah 5 menit. Loh ya, betul enggak? Tapi mau enggak mau saya terangkan. Soalnya saya ini sering dikritik. Kalau khotbahnya setengah jam, ada yang bilang, kayak belum dengar khotbah. Nanti kalau setengah jam lebih, kelamaan. Ini kan ngomong kan beda-beda, betul enggak? Ada yang kalau 1 jam itu bahkan enggak terasa. Ada yang sebelum 1 jam sudah toleh kiri, toleh kanan, toleh atas, toleh bawah, toleh belakang. Ya, nah itu kan repot. Jadi yang mana enaknya saudara? Saya kan pernah tanya sama saudara. Enaknya saya khotbah itu berapa menit? Tapi enggak ada yang mau jawab pasti. Pas saya tahu, pasti enggak bisa sepakat. Karena apa? Karena kalian otaknya berbeda. Ya paham ya? Roh Kudus memang bekerja. Tapi ingat Roh Kudus bekerja itu menggunakan sarana yang ada. Termasuk firman, menggunakan kitab suci, buku yang tertulis. Roh Kudus bisa berbicara melalui ini. Bisa berbicara melalui orang-orang di sekitar kita, pengalaman-pengalaman hidup kita dan apapun. Nah, kembali lagi. Sekarang saya kembali. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa kalau dia memiliki salah satu, misalkan kesalehan itu ada 20 ya. Misalkan, jadi saya ini khotbahnya gampang, saya pakai bahasa yang gampang. Kesalehan itu ada 20 ekspresi. Misalkan orang yang suka tersenyum. Jadi kalau disapa tersenyum,
Shalom, salam dengan salam, salam. Mau apa? Loh, lain toh. Ekspresinya mana yang saudara suka? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Kenapa saudara suka yang pertama? Siapa yang ngurui atau ngajari saudara kalau yang pertama tadi lebih bagus dari yang kedua? Saudara memberi sesuatu kepada seseorang, orangnya bilang, terima kasih, Yesus Masih memberkati berlimpah-limpah. Terus atau yang kedua, saudara ngasih seseorang, apa ini? Oh, apa ini? Ini bawang goreng. Oh, saya pikir kok bawang goreng. Saya enggak suka bawang goreng. Dibawakan ikan asin gitu loh, ya mbok ya lapo bawang goreng. Nangkene lewake bawang goreng. Saudara senang yang pertama atau yang kedua? Kenapa saudara bilang senang yang pertama? Acuan apa yang saudara pakai? Siapa yang ngajari saudara bahwa yang pertama itu lebih enak? Ada yang ngajari saudara? Enggak ada tuh. Kasih itu mengalir saudara dari dalam nurani manusia. Tidak ada yang ngajari. Saudara saya waktu belanja barang elektronik ya, ini termasuk ini speaker yang baru saya bikin ini 4 speaker ini. Itu di Yogyakarta. Termasuk itu keyboard yang itu baru itu. Itu di toko di Yogyakarta. Saudara itu orangnya itu pria-pria ya modelnya ya rodo ono sangar-sangar didik lah. Tapi saudara sama sekali enggak jaim. Pelayanan itu luar biasa, saya itu sampai terkesan luar biasa. Padahal orang muslim semuanya, enggak ada yang Kristen. Saya tanya apa mereka buat, nerangkan sabar sekali. Lalu waktu saya ngomong, waduh minta nomor teleponnya atau kartu namanya. Siapa tahu karena saya di Manado, saya ini nanti pesan dari jauh, bisa ngantar ya? Oh bisa kok, bisa. Ya siapa tahu saya nanti bisa beli. Langsung dia bilang, aduh terima kasih sudah mempercayai kami sebagai tempat untuk berlangganan. Aduh terima kasih, memberkati. Loh, ini sungguh loh saudara. Pada saya itu belum tuku. Belum pesan saya ini. Saya cuma minta kartu namanya. Ya saya sudah beli cuma keyboard itu sama speaker. Apa, enggak banyak kok. Speaker ini toko lain. Ya, cuma itu keyboard itu. Luar biasa. Ada saudara waktu saya beli ban karena waktu long trip itu ban mobilnya expandernya Vicky itu pecah. Ya, di Kota Palu saya beli ban. Waktu beli ban itu ada biarkan, enggak apa-apa. Dia juga makhluk ciptaan Elohim mau dengar firman. Ya, supaya jadi Kristen dia. Ngerti maksud saya? Ya. Supaya jadi Kristen. Ya enggak ngerti tanya nanti, kenapa kok gitu? Memang binatang itu punya agama. Ya. Nah saudara, ada kembalian ada kembalian 5.000 rupiah. Dia sodorkan, ini kembaliannya kok. Oh enggak usah, ambil saja. Aduh, jangan. Loh kenapa? Terlalu banyak. Loh masa 5.000 banyak, saya bilang, aduh ini banyak sekali. Sudah ambil. Aduh terima kasih banyak, terima kasih. Lalu dia bilang, supaya melindungi, memberkati. Loh saya sampai mikir, mek tak kayak 5.000, jadi ini wakil saudara. Sedang di sini saudara. Maaf ya, yang Kristen itu, orang-orang petugas toilet, tak kayak 1.000 loh, ngomong kamsi aja kagak. Langsung set. Oh ya Pak. Loh, gitu. Bayangkan itu. Ini 5.000. Yang lebih hebat lagi tukang parkir. Di Kota Palu lagi. Enggak tahu saya heran, Kota Palu kok jadi baik orangnya. Gara-gara kena Palu Godam itu. Berapa tahun yang lalu sampai ya itu tsunami itu. Rupanya bertobat kabeh saudara, kayak Sodom Gomora. Sodom Gomora, kayak Niniwe maksud saya.
Gabungan Niniwe dan Sodom Gomora itu, betul nggak? Nggak ngerti lah, nggak ngerti. Ya, tukang parkir itu 3.000 rupiah parkirnya, saya kasih 5.000. Dia kan, ini kembalinya Pak, oh enggak usah, aduh terima kasih banyak, hati-hati di jalan, memberkati, melindungi. Sampai aku kaget, dikek 2.000 doanya cek dawane. Dikek 2.000 doanya panjang sekali. Saudara, kasus kecelakaan yang saya alami, itu haji yang meninggal itu istrinya 2. Yang satu, yang istri kedua, katakan aja 02. Soalnya orang-orang bilang 02 di sana. Si 02 enggak boleh datang, polisi bilang. Saya bingung pertama, 02. Ya maksudnya istri yang kedua lho Pak, itu kawin siri. Secara hukum dia bukan ahli waris. Jadi bapak ini hanya urusan dengan 01. Nah gitu saudara. Jadi si 01 itu dapat santunan banyak. Terima dari saya ya 40 jutaan. 40 juta. Ya saya sebutkan aja, 40 juta. Itu cuma santunan loh. Belas kasihan. Bukan menuntut saya, karena saya benar, enggak salah. Jadi polisi semua membuktikan saya benar, apalagi ada CCTV. Dan saya tahu kalau saya itu salah atau benar. Memang saya itu bukan nabrak dia, saya yang ditabrak. Tapi saya kasih santunan 40. Si 02 saya kasih 5 juta. Hanya karena belas kasihan. Karena apa? Karena motor yang dipakai oleh haji itu adalah motor dari si 02. Bukan motornya haji, bukan motornya 01. Si haji itu hampir-hampir nggak pernah naik motor. Naik mobil terus umur hidupnya. Tapi karena si 02 punya motor, mungkin dipakai, nggak tahu kenapa saudara. Ya sudahlah, rahasia ilahi katanya ya. Lah si 02 itu setelah saya sudah sampai di sini, berhari-hari itu dia ngebel anak saya Saron terus. Menghubungi terus, karena tahu nomor telepon kami. Akhirnya terima Saron, diterima. Lalu dia ngomong, menghibah saudara. Saya tidak menuntut apapun. Saya tahu posisi saya, 02. Kawin siri nggak ada surat nikah secara hukum. Sehingga tidak bisa menuntut apapun. Tapi motor yang dipakai itu motor saya. Anak saya itu cuma 1, ada fotonya saudara. Dia berikan fotonya dia dengan haji itu dan anaknya. Anak saya ini berkebutuhan khusus, autis. Jadi sekolahnya itu sekolah luar biasa. Saya harus ngantar dia dan menjemput dia dan harus mengawasi dia setiap hari. Karena anak yang berkebutuhan khusus. Saya sudah terima 5 juta dari Pak Pendeta. Saya sudah cari-cari motor, enggak ada yang harganya 5 juta dia bilang. Motornya PCX saudara, itu kalau di sini bekasnya 20-an. 2019, itu sekitar 20 pasarannya. Paling rendah 15. Jadi dia cari 5 juta enggak ada uang. Dia bilang, saya tidak minta uang, tapi saya dengar di Manado itu motor murah-murah. Bisa minta tolong enggak, carikan motor seharga 5 juta dia bilang. Nanti bagaimana dikirim atau diambil atau bagaimana. Saya ini cuma wanita, enggak bisa nyari apa-apa. Di sini semuanya lebih mahal dari 5. Ya sudah, Saron bilang, waduh kalau kita nyari tambah sulit. Terus saya bilang sama Saron, bilang aja sama dia, papi kasih tambah 3 juta. Jadi 8 juta. Papi yakin kalau 8 juta bisa cari bekas-bekas Honda Beat itu pasti ada banyak. Maka anak saya bilang, ya ayah saya kirim uang lagi 3 juta. Beli aja di sana pasti ada. Lalu dia ngomongnya terima kasihnya luar biasa saudara. Lalu dia bilang, semoga Tuhan yang Maha Pengasih memakai
ayah memakai ibu jadi Saron, menjadi cahaya yang semakin terang untuk menerangi umatnya. Lu ngomong lu kok ngono saudara. Ya kita mendengar itu rodok merinding saudara. Mereka ini dirugikan luar biasa. Tidak sedikit pun, tidak ada satu kata pun menyalahkan kami. Malah mendoakan kami dengan kata-kata yang luar biasa. Bahkan istri yang 01 itu ngomong sama Saron, kalau tidak terjadi ini kita nggak pernah bertemu ya. Kita tidak bisa seperti saudara. Lu ngomongnya lu kayak gitu. Saya ini, saudara seneng mana orang yang kayak gini? Atau orang gini, oh kamu enak kamu naik mobil. Coba kamu kalau naik motor, mati kamu sama-sama matinya. Percaya tidak? Orang Kristen di sini kalau ngomong seperti itu. Karena saya pernah digitukan. Saudara senang yang ke satu atau kedua? Saya pernah naik mobil, banjir di Walian. Mobil ceria kecil itu, banjir. Tapi sudah mulai surut. Saya berani, polisi bilang, jangan Pak nanti mogok. Enggak mogok. Saya tahu enggak mogok, saya terus jalan. Saudara tahu kan banyak yang mogok itu. Lalu di rumah-rumah itu, di teras-teras banyak pemuda-pemuda, bapak-bapak yang duduk-duduk melihat orang mogok. Bantu dorong aja kagak mau. Lihat saya jalan, teriak-teriak saudara. Mobil kacili. Oh, coba tadi ngana. Waktu banjir masih tinggi, mogok ngana. Saya itu kaget saudara, digitukan. Saya kenal aja tidak. Saya tidak menyakiti dia, tidak merugikan dia. Loh apa ruginya dia? Loh saya itu loh, nekat, apa ruginya dia? Betul enggak? Tapi malah kayak dikutuki. Coba 1 jam yang lalu, mogok ngana. Mereka tiap minggu ke gereja saudara. Yang saya ceritakan ini kontras antara orang Muslim dengan orang Kristen. Menurut saudara mana yang lebih berkenan di hati saudara? Yang Muslim atau yang Kristen? Jujur. Menurut saudara, Elohim lebih senang dengan orang yang mana? Tadi pagi saya tuh ngomong banyak dengan Pak Filemon ya, Pak Filemon. Pak Filemon bilang, Pak, itu ada di Jawa, anak muda, bom. Ada berapa yang mati itu? Wah, teroris. Saya ini benci sekali, tapi kalau Pak Filemon ngomong benci itu saya sayang. Saya sayang sekali dengan orang Arab. Lalu saya langsung bilang, Pak Filemon duduk. Jadi saya itu sudah khotbah sebelum khotbah saudara. Sudah khotbah sama Pak Filemon. Kenapa Pak Filemon itu selalu mengidentikan teroris dengan orang Arab? Itu yang saya bingung. Jadi saya terangkan, itu yang ngebom itu orang Arab atau orang Jawa Pak? Ya orang Jawa. Lah tapi kenapa tadi Pak Filemon bilang saya sayang banget sama orang Arab? Itu Amrosi. Orang Amrosi yang ngebom di Bali 180 orang mati. Itu orang Arab atau orang Indonesia? Indonesia. Tahu dari mana dia? Lamongan. Tahu Lamongan enggak Pak Filemon? Tahu enggak Filemon? Pak Filemon, tahu Lamongan enggak? Dekat Gresik itu loh. Mau ke Babat, ya kampung halaman Ibu Setia. Yang terkenal soto Lamongan dan ayam lalapan lah Lamongan. Yang tiap hari hampir dimakan oleh Yusak. Sehingga berat badannya dan darahnya tetap tinggi. Karena apa sih? Kok larinya ke sana? Ojo merasa aman ya Yusak. Om Elisa bisa ngomong itu nyapang kemana saja pokoknya. Nah, saya bilang, orang Arab itu siapa toh Pak? Enggak tahu Pak Filemon orang Arab itu yang mana. Di dunia ini ada negara yang namanya Uni Emirat
Arab dan Arab Saudi. Dua-duanya itu orang Arab, bangsa Arab. Itu sebabnya negaranya disebut Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tapi orang-orang ini berkawan dengan orang Yahudi, dengan orang Israel. Gak pernah mereka dimusuhi. 40% IDF atau tentara Israel, itu 40%-nya orang Islam Arab. Jangan kalau teroris dihubungkan dengan bangsa Arab. Kagak. Itu yang saya kuliahi Pak Filemon. Pak Filemon itu dikuliahi karena sudah lulus SMA. Pinter Pak Filemon itu. Tahu. Pak Filemon tahu enggak? Orang Arab itu sampai pangerannya satu-satunya di dunia yang berani beli lukisan Yeshua HaMashiach dengan harga hampir 6 triliun rupiah. Itu pangeran Arab Islam. Tahu enggak? Begitu hormatnya dia kepada Nabi Isa. Dia mengoleksi lukisan itu 6 triliun. Dia memenangkan lelang itu di Eropa. Bukan orang Kristen Pak, orang Arab sangat menghargai Yeshua HaMashiach. Di negara Arab sekarang, pangerannya itu, pemimpinnya itu, sudah 3 tahun lebih merayakan Natal besar-besaran di negara itu. Semua orang Muslim ikut merayakan Natal. Tapi orang Islam di Indonesia, mengucapkan selamat Natal aja gak mau, haram. Apalagi merayakannya. Mengutuki orang Kristen yang Natalan. Tapi orang Arab, Muslim sangat menghormati Natalan dan ikut merayakannya. Kalau nggak percaya lihat di YouTube sampai hari ini. Nanti lihat Pak Filemon, Desember ini nanti. Khususnya 25 Desember. Itu di Arab itu meriah luar biasa. Semua dandanan, semua merchandise, semua pokoknya yang berbau Natal itu memenuhi negara itu. Arab itu saudaranya orang Israel dari dulu. Jangan benci sama Arab saya bilang. Benci itu kepada dosa. Tidak melihat bangsa. Bangsa apapun kalau berdosa ya dosanya yang kita benci. Jangan benci kepada suatu bangsa ras tertentu. Karena semua bangsa itu umat Elohim. Orang Arab yang Kristen, ya banyak. Lah kalau Pak Filemon bilang, saya benci sama orang Arab. Lah ini Arab Kristen Pak, kon benci tak gitu. Enggak bisa jawab Pak Filemon. Enggak boleh toh benci. Meskipun yang Arab Muslim juga enggak boleh dibenci. Jangan benci orang karena agamanya. Kita harus bahkan musuh dikasihi. Nah, kenapa saya ini terus menekankan ini Pak? Karena barang siapa tidak mengasihi sesamanya, dia tinggal dalam kegelapan Pak. Saya ini mengasihi Pak Filemon, dengarkan ini baik-baik. Jangan merasa aman karena Pak Filemon, saya percaya Yesus. Nanti dulu. Masalahnya itu bukan Pak Filemon atau siapapun saudara, itu percaya Yesus. Masalahnya kamu bisa hidup seperti Yesus atau enggak. Disinilah penipuan yang terbesar dari iblis. Ketika orang Kristen merasa aman, menerima janji-janji Elohim. Wah, anugerahnya, merasa aman. Kita hidup dalam anugerah, janjinya luar biasa. Firman-Nya ya dan amin. Kita pasti selamat nanti dulu. Kamu selamat atau tidak? Bukan masalah kamu percaya dia, tapi masalah kamu mentaati firman. Dan mentaati firman-Nya itu adalah tinggal dalam kasih-Nya. Kasih-Nya siapa? Kasih-Nya Bapa di dalam Yeshua HaMashiach. Dan salah satu ekspresi dari kasih Elohim dalam diri kita adalah kasihilah musuhmu. Pak Filemon,
Kasihlah siapa? Musuhmu. Yesus berkata, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Teroris itu menganiaya. Kasihi dia. Enggak usah dibenci. Dia melakukan itu karena tidak mengerti. Demi agamanya dia melakukan itu. Dia enggak mengerti. Saya tanya tadi pagi sama Pak Filemon. Ini pelajaran juga untuk saudara ya, supaya ngerti. Teroris-teroris yang bunuhi orang itu, padahal kadang-kadang aja, kadang ya gagal, betul enggak? Dengan Kim Jong Un, saya tanya sama Pak Filemon tadi pagi, mana yang lebih jahat? Saya bilang. Menurut saudara jahat mana teroris itu dengan Kim Jong Un? Presiden atau kaisar atau Tuhannya orang Korea Utara. Karena dia menganggap dirinya dewa, Tuhan. Lebih jahat mana? Saudara tahu, teroris itu bunuhi orang yang tidak sepaham, tidak sejalan, tidak sebangsa dengan mereka. Kim Jong Un bunuhi orang yang sepaham, yang sebangsa, setanah air, notabene adalah rakyatnya endi sing luwih jahat. Tapi Kim Jong Un enggak ganggu dunia, Pak. Karena dia tidak punya agama. Yang membuat teroris-teroris itu membunuh orang-orang itu karena ajaran agamanya. Di dalam agamanya menurut mereka ya, penafsirannya ya, bahwa semua orang yang tidak seagama itu kafir. Dan kafir itu halal untuk ditumpahkan darahnya. Dibunuh, semua orang kafir harus dibunuh. Pemahamannya dari agama ini tertentu. Yang lain orang muslim tidak punya pemahaman seperti itu. Sama sekali tidak. Kim Jong Un tidak punya agama. Dan tidak ada agamanya yang mengajarkan semua orang yang tidak sejalan dengan kamu itu kafir dan harus dibunuh. Itu sebabnya dia tidak pernah menyerang, tidak pernah jadi teroris di dunia ini. Bisa ngerti saudara? Bisa? Ya. Bisa sudah bilang sama Pak Filemon, saudara harus doakan Pak Filemon ya. Pak Filemon ini kita mengasihi. Supaya Pak Filemon ini akar kepahitannya kepada orang Arab itu bisa dipatahkan ya. Pak Filemon mau toh didoakan ya? Semua doakan, mau toh? Lo mau enggak? Enggak mau? Pak Filemon enggak mau didoakan? Hah? Mau ya? Oh ya. Itu suatu distraksi, salah cara berpikir yang sangat keliru. Dan kalau siapapun yang menjadi jemaat Bukit Hermon, saya tidak mau saudara itu memiliki pemahaman yang berbeda dengan saya. Dengarkan. Kalau saudara beda paham dengan saya, dengan sukacita, dengan rela, saya katakan silakan pergi dari sini cari gereja lain. Kenapa? Anda bilang saya ngusir, tidak. Karena kalau saudara ada di sini tapi tidak sepaham dengan saya, saudara akan dihukum. Lah kalau domba tidak dengar gembala, dihukum atau diberkati? Nah, saya tanya, dihukum atau diberkati? Dihukum. Supaya tidak dihukum, lari dari sini, jangan dengarkan saya. Jadi saya itu nggak pernah ngusir orang. Itu sebabnya jangan ini kelihatannya kecil. Kalau Pak Filemon terus benci kepada orang tertentu atau orang bangsa tertentu, bencinya itu luar biasa setengah mati. Dengarkan ya, kalau meninggal, kamu tidak diterima loh di kerajaan Elohim. Pak Filemon dengar itu. Dengar ya. Pak Filemon bisa mati enggak? Kalau mati siap masuk Firdaus atau masuk bersama orang-orang teroris itu? Siap ketemu Yesus enggak? Ya. Kalau siap ketemu dengan dia, enggak boleh ada kebencian. Cuma saya loh yang sangat peduli dengan Pak Filemon itu.
Sampai di mimbar khotbah saya itu seperti ini. Karena saya sangat mengasihi dia. Dengarkan itu Pak. Bagaimana saya sebagai gembala mau diam terus? Saya bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Kalau ada pemikiran yang keliru, karena mengasihi atau membenci, itu taruhannya maut saudara. Benci itu bukan sekedar perasaan. Tapi benci itu adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh suatu hakikat atau status. Kalau kamu anak Elohim, statusmu anak Elohim, kamu itu gak bisa benci. Gak bisa benci siapapun. Berusaha benci juga gak bisa. Tetapi kenapa ada orang bisa membenci? Dengarkan itu. Itu membuktikan statusmu belum anak terang. Kamu masih tinggal dalam kegelapan. Tidak peduli alasannya apapun. Oh saya disakiti. Saya tidak salah. Benci saya sama dia. Hati-hati. Akibat mengasihi. Ini ya kronologinya. Cepat ya. Yesua adalah ekspresi kasih terbesar di alam semesta. Amin. Karena begitu besar kasih Elohim akan isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putra yang tunggal. Yaitu Yeshua HaMasyiah. Mengasihi dunia ini. Dan di dalam karyanya, di dalam mengasihi manusia, ternyata tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Perhatikan ya. Yesua perjalanan hidupnya. Ya, dengarkan. Tidak usah terganggu dengan anak kecil yang jalan-jalan. Yesua dalam perjalanan karya keselamatannya banyak menderita atau banyak bahagia? Yakin? Ketika dia mengasihi, kasihnya itu membawa dia kemana? Pada puncaknya. Kemana? Jawab. Hah? Kemana? Aduh. Dalam perjalanan kasihnya, dia itu mencapai sampai di mana? Di dunia loh, di dunia. Di Golgota diapakan? Disalib. Di Golgota itu dia ditinggalkan murid-muridnya enggak? Muridnya itu yang inti para rasul 12 loh. Yudas sudah enggak ada, tinggal 11. Cuma satu yang ada di dekat Golgota, betul? Yaitu Yohanan. Cuma dia. Yang lain kabur. Dan ada ibunya di sana. Ada lagi Maria Magdalena yang sangat dekat dengan Yesus. Hanya beberapa gelintir orang yang terus menyaksikan di bawah kayu salib Golgota. Saudara, 3 hari yang lalu, saya nggak bisa tidur. Saudara tahu bahwa begitu banyak hal yang terjadi ketika saya pergi, ya, long trip pelayanan. Dan yang paling hebat adalah kecelakaan yang membawa kematian. Dan terus terang itu adalah pengalaman seumur hidup bagi saya. Bukan hanya kecelakaan meninggal, tetapi bahkan saudara percaya, saya sejak usia 16 tahun belajar mengemudikan mobil, sampai hari ini usia saya 60 lebih, ya, 62 lebih ya usia saya. Saya itu nyerempet orang atau motor atau mobil aja nggak pernah. Ya. Jadi saya itu tidak pernah mengalami kecelakaan sekecil apapun, tidak pernah. Kalau kecelakaan sendiri pernah, roda mobil patah, nah itu sekali. Yang lain-lain enggak pernah.
Apalagi nyakiti orang, membuat mobil orang lain lecet. Enggak pernah. Mendadak sekali terjadi, orangnya meninggal. Dan mobil saya itu, saudara, itu masuk bengkel, ya, saudara. Itu mesin dan transmisinya itu hancur pecah. Saya harus minta tolong Pak Tio ke Tangerang untuk beli mesin. Dan untungnya Pak Tio ada di Tangerang. Dan saudara Ronald bantu saya untuk menemukan orang yang jual mesin-mesin itu. Dan saya beli itu dengan ongkos kirimnya itu 40 juta rupiah. Dan itu bekas. Yang saya tidak tahu itu bisa bagus atau enggak. Ya. Dan belum dipasang. Itu belum ongkos perbaikan mobil yang lain dan belum ongkos jasanya. Jadi semuanya kalau di total itu untuk mobil ini itu 80 juta lebih. Belum saya memberi santunan-santunan, belum di kepolisian saya keluar 35 juta. Semuanya itu hampir 200 juta. Itu bagi saya suatu pukulan yang luar biasa. Bukan masalah jumlah uangnya, saudara. Masalahnya saya nggak punya uang. Saya sampai harus hutang-hutang. Itu yang membuat saya sangat terenyuh hati saya. Apalagi hutang kepada jemaat. Itu saya nggak pernah seumur hidup hutang pada jemaat. Baru kali ini saya hutang. Biasanya saya ngutangi jemaat dan memberi jemaat. Kali ini saya harus hutang jemaat. Saudara mungkin yang dengar kecelakaan itu, ya sudah, ada yang mendengar itu menangis, ada yang aduh susah sedih. Tapi berapa lama efek itu untuk saudara? Tapi gembalamu ini, saya sampai hari ini itu beban yang luar biasa berat untuk saya. Di saat saya itu punya hutang banyak di bank untuk long trip 4 kali yang lalu. Yang seharus saya angsur sampai 4 tahun dan masih berjalan 2 tahun. Saya kena lagi musibah seperti ini. Saudara mungkin melihat saya itu sepertinya uangnya banyak. Saudara, uang banyak itu untuk disalurkan. Dan di tengah hutang saya yang banyak pun, saya tetap berusaha memberi orang yang saya beri itu tidak saya kurangi sama sekali. Sehingga saya, 3 hari yang lalu itu saya terbangun jam 1:30 pagi. Saya nggak bisa tidur. Lalu saya disuruh berdoa. Saya berlutut, saya berdoa. Ya, memang jarang sekali saya di tengah malam itu berdoa, saudara. Seingat saya di tengah malam saya berdoa itu tahun 2020 ketika pandemi hebat. Beberapa hari saya bukan berdoa tapi dibangunkan oleh malaikat. Untuk menulis. Saya dituntun ke ayat-ayat kitab suci lalu saya dituntun untuk menulis. Itu seperti persis ketika saya menciptakan lagu Yahweh Pahlawan Perang. Tahun 2000 berapa itu? 2006 atau 2000 berapa? Pembukaan Rafidim tahun berapa ya? 2006. Itu lagu Yahweh Pahlawan Perang itu sampai dinyanyikan Mami dengan adik saya Paulus di pelayanan-pelayanan. Dan lagu itu luar biasa. Membuat orang khususnya pengganggu nama Yahweh itu sangat diteguhkan. Itu saya membuat lagu itu lagu yang paling singkat saya buat karena dituntun malaikat. Hanya 10 menit. Lirik dan notnya. Itu saya bikin lagu paling cepat itu. Saya dituntun memang gampang luar biasa. Biasanya enggak seperti itu. Lah persis seperti pandemi itu saya dituntun ya seperti itu. Dan 3 hari yang lalu saya bukan dituntun untuk nulis ayat. Tapi saya disuruh berdoa. Di tengah tekanan yang hebat. Bayangkan saudara, ini kan manusia ya. Tetap manusia saya ini. Saya ke bengkel mobil, saya lihat mobil saya mulai sasisnya diluruskan. Oke, enggak ada masalah. Mobil itu dari pintu depan sampai belakang itu tidak ada goresan sedikit pun. Kaca depan pecah, kap mesin itu kayak krepek saudara. Yang lain-lain hancur sampai mesin transmisi pecah semua. Jangan bilang radiator, AC semua hancur. Tapi ban selamat semua. Dan itu biayanya besar sekali.
Dan dipulihkan itu bisa, kalau sasisnya, itu sebabnya saya sudah 2 kali saya ikut. Karena saya itu sebetulnya bisa nyervis itu. Tapi alatnya saya nggak punya. Untuk meluruskan sasis saya nggak ada. Kalau mesin saya pasti bisa. Masalahnya kan itu borongan, saudara. Jadi nggak bisa. Nanti mesinnya saya ngerjain ya, nggak bisa gitu, saudara. Ya, jadi yang jadi tekanan di mana? Saya itu beli bekas. Bisa distarter enggak ini? Kalau bisa nyala, kira-kira bagus enggak mesinnya? Saya kan tahu soalnya. Jadi saya itu was-was terus berhari-hari, saudara. Dan itu akhirnya mengganggu saya. Sehingga tengah malam saya bisa terjaga. Karena kalau sampai mesin yang saya beli 40 juta ini ternyata enggak bagus. Ya, ada lagi proses yang harus dilakukan. Harus beli ini, beli itu lagi. Dan yang paling saya takutkan transmisi CVT-nya. Karena transmisi CVT itu nggak bisa beli panggal-panggal. Saya sudah tanya di dealer berapa kalau beli baru, 60 juta lebih Pak. Lah saya ini, Avanza saya jadi Avanza termahal di dunia ini nanti. Betul nggak? Belinya 255, lalu saya pasang-pasang 5 juta 260. Lah ini hampir 200 juta. Hampir setengah miliar itu Avanza harganya. Sudah dapat Scenic. Itu membuat saya itu terganggu karena saya kan ngerti mesin. Saya ngerti mobil. Jadi waduh bagaimana ya. Kalau ganti baru semuanya ya saya tidak pusing saudara. Tidurnya nyenyak saya. Masalahnya uangnya ya toh. Kalau beli mesin baru 150 juta lengkap. Lah lapo dapat tuku mobil sitok meneng lah. Betul enggak? Nah, jadi saya bangun, saya suruh doa, saya berdoa. Apa yang saya katakan waktu itu? Saya bilang, Yeshua, saya ini kan mengasihi Engkau. Apapun yang saya lakukan, itu karena aku mengasihi Engkau. Mengapa ini terjadi? Bahkan di saat aku gak punya uang, aku harus hutang kepada jemaat. Aku malu. Saudara, ini khotbah saya didengar orang sak dunia loh saudara, di YouTube. Tapi saya gak malu, itu kesaksian. Mungkin banyak pendeta-pendeta yang juga mengalami nasib sama dengan saya. Tapi mereka malu untuk mengutarakannya. Dianggap kalau pendeta pasti dilindungi, kalau pendeta pasti hidupnya kecukupan, kalau pendeta tidak bisa kena musibah, kalau pendeta pasti ada jalan keluar yang terbaik. Tidak seperti itu. Saya tanya Elohim, Yeshua kenapa saya mengalami ini semua? Bukankah motivasi saya benar? Saya tulus, saya pelayanan. Dan engkau tahu aku tidak banyak uang. Mengapa harus melibatkan banyak keluar uang? Langsung dijawab saudara. Karena dia suruh saya berdoa, langsung dia jawab. Bukankah kasih tujuannya adalah penderitaan? Apa tujuan kasih? Bukankah kasih tujuannya penderitaan? Saya waktu itu kagetnya bukan main. Yang saya khotbahkan pagi hari ini adalah doa saya 3 hari yang lalu. Dia jawab apa? Ketika aku mengasihi, aku berakhir di Golgota. Di Golgota aku dikhianati. Di Golgota aku ditinggalkan orang-orang yang kukasihi. Di Golgota tidak ada yang peduli dengan nasibku. Di Golgota semua orang yang kusayangi meninggalkan aku. Di Golgota kebenaran dihakimi sebagai pendurhakaan dan sebagai penghujatan. Di Golgota tidak seorang pun menginginkan aku. Dia ngomong seperti itu. Dan kalau engkau ada di jalanku, engkau juga harus mengalami itu. Itu jawabannya. Jadi selama ini begitu banyak alasan saya kemukakan. Ternyata 3 hari yang lalu itulah finalnya.
Saya mau katakan pada saudara, banyak di antara kita berpikir, kalau kita mengasihi Elohim, hidup kita enak-enak saja. Betul nggak? Betul? Betul? Kalau kita mengasihi sesama, semua akan jadi baik. Apa itu? Tidak. Hidup kita harus sama dengan hidupnya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach adalah kasih terbesar yang dinyatakan kepada dunia. Tetapi justru berakhir di dalam penderitaan terbesar. Apa akibat mengasihi? Jawab. Penderitaan. Jadi banyak orang-orang yang tidak menderita. Itu jawabannya gampang. Karena tidak mengasihi. Semakin hebat engkau mengasihi, semakin hebat penderitaan yang akan kau alami. Kamu siap enggak? Itu pertanyaannya untuk saya. Semakin hebat engkau mengasihi, semakin cahayamu terang, semakin kuasa kegelapan ingin memadamkan itu. Kamu siap atau tidak? Hidup sebagai orang Kristen, itu hidup kita persis seperti Yesus HaMashiach. Mengapa orang Kristen berpikir kalau dia dikasih Yesus dan mengasihi Yesus, hidupnya aman-aman, enak, tentram dan tidak ada penderitaan? Itu ajaran dari iblis yang keliru. Saudara bisa aman, tentram karena saudara ada di Indonesia yang relatif aman. Betul enggak? Pendeta di Indonesia bisa saja gembar-gembor. Oh, saudara diberkati, saudara akan ada terobosan. Coba kalau dia berbicara itu di Nigeria. Bisa enggak pendeta itu khotbah teologi kemakmuran di Nigeria hari ini? Bisa enggak? Tidak bisa. Karena memang bukan itu. Kita dipanggil bukan untuk itu. Akibat saudara mengasihi adalah penderitaan. Camkan itu dalam diri saudara. Ketika saudara mengaplikasikan kasih kepada siapapun, lalu saudara menjadi kecewa, saudara menjadi mundur, saudara menjadi pengkhianat. Karena saudara tidak mengerti. Mengasihi pasti dihianati, mengasihi pasti disangkali, mengasihi pasti dibenci. Bertahun-tahun saya hidup di Bukit Hermon, ada beberapa orang yang membenci saya tanpa alasan. Padahal saya tidak pernah menyakiti mereka. Bahkan menolong mereka. Mengapa? Karena saya mengasihi. Ketika kita mengasihi, banyak penderitaan yang akan kita alami. Dan di dalam kitab Ibrani dikatakan, karena Yesus HaMashiach menderita di luar perkemahan, yaitu di Bukit Golgota, maka marilah kita juga keluar dari perkemahan dan bersama dia di Golgota untuk disalibkan. Penulis Ibrani berbicara seperti itu. Itu tadi sudah saudara catat. Dan nanti minggu depan saya akan teruskan khotbah ini. Tujuan dari penderitaan yang adalah akibat dari mengasihi. Ada tujuannya. Dan itu yang dia berikan juga kepada saya 3 hari yang lalu. Jadi pagi ini akibat mengasihi adalah penderitaan. Tapi penderitaan ini ada tujuannya. Paling tidak saya katakan, setiap orang yang mengasihi lalu menderita dan dia ada di Golgota, dalam penderitaan final, maka dia adalah orang-orang yang terpilih. Saudara dipilih bukan untuk menjadi kaya raya. Saudara dipilih bukan untuk supaya sukses pekerjaan. Saudara dipilih bukan untuk hidup enak, tenang, aman, kaya, berkelimpahan. Tidak, tidak. Saudara terpilih untuk kamu mengalami hidup yang sama persis dengan Yesus HaMashiach.
Itu sebabnya banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Karena untuk menjadi orang yang terpilih itu bukan main beratnya. Karena harus hidup seperti Yeshua HaMashiach hidup. Tetapi kalau saudara lari dari sana, saudara tidak mendapat tempat dalam kerajaan Elohim. Saudara seperti orang yang terpanggil dan akan dibuang karena tidak mengenakan pakaian pesta. Kesalehan bukan satu atau dua sisi hidup kita. Kesalehan adalah seluruh hakikat atau esensi kehidupan kita. Ada orang yang murah hati tapi sombong. Dan itu saya diingatkan Yahweh. Kamu murah hati, memang dari dulu kamu murah hati. Bahkan kalau bisa, apapun yang ada padamu diberikan, aku tahu. Tapi kamu sombong. Sombong berarti tidak ada kasih. Berarti pendusta saya. Untuk apa saya khotbah di sini kalau saya pendusta? Pendustanya bukan saya dustai saudara dengan kata-kata yang salah. Bukan. Yang saya khotbahkan benar. Tapi saya mendustai diri saya sendiri. Saya murah hati, tapi saya sombong. Nanti saya murah hati, rendah hati, tapi saya gampang marah. Kalau marah meledak-ledak nyakiti orang. Pendusta saya. Saudara hati-hati. Kalau saudara orang terpilih, bukan hanya satu dua sisi dalam hidupmu. Kamu harus terbaik, saleh. Semuanya. Kalau tidak ada semuanya itu dalam hidupmu, kamu tetap pendusta. Banyak orang Kristen, kebanyakan orang Kristen hidup di hari-hari ini, bahkan pendeta-pendeta, sesungguhnya mereka hanya pendusta-pendusta. Kalau orang Kristen sesama Kristen bisa gontok-gontokan masalah uang, bisa berkelahi hanya karena apa? Reputasi. Bisa berkelahi hanya karena harga diri. Saya katakan, siapapun Anda bukan siapa-siapa. Kamu hanya pendusta. Bertobat. Oh, dia yang salah, dia harus yang minta maaf. Pendusta. Buat apa saya datang ke dia? Kan dia yang salah. Pendusta kamu. Kalau kamu memiliki kasih, maka kamu tidak akan pernah melihat salahnya orang. Karena salahmu sendiri lebih hebat dari orang itu. Amin. Yakub berkata, hei kamu yang menghakimi saudaramu, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama dengan mereka? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi gaya kita, kehidupan kita sama sekali tidak seperti Yeshua HaMashiach. Tidak cukup orang berkata kamu baik. Tidak cukup orang berkata kamu jujur. Tidak cukup orang berkata kamu ini orangnya tamsuknya, berpegang pada janji. Itu kalau orang dunia, orang Cina. Oh kamu kalau janji memang kamu tepati. Tidak cukup untuk itu. Apakah hidupmu seperti Yeshua HaMashiach? Demi mengasihi, hancur hidupnya. Demi mengasihi, tidak ada mempertahankan harga diri. Demi mengasihi, merendahkan dirinya lebih rendah bahkan dari seorang hamba. Saudara, itu pesan-pesan yang saya sampaikan pada saudara. Dan semuanya itu sudah terlebih dahulu dipesankan Elohim kepada saya. Bagi saya, di situ saya disadarkan. Gampangnya dia berkata, Elisa,
Bahkan kamu keluar 1 miliar pun tidak ada artinya dibandingkan dengan teguran yang kuberikan. Dengan kesadaran diri yang baru yang kuberikan padamu. Itu tidak bisa dibeli. Betul enggak? Betul enggak? Tidak ada artinya. Toh mobilmu aku pasti memberkati. Bisa dipulihkan. Bisa dipakai lagi. Tetapi kesadaran akan kasih Elohim. Kesadaran jiwa-jiwa terpilih. Apa yang mereka hadapi. Dan engkau sudah kusadarkan untuk itu. Apakah itu bisa dibeli, dinilai dengan uang? Sama sekali tidak. Sampai hari ini, bahkan saya terus belajar. Kita hanya manusia yang terus berusaha mengenal Dia. Dan ketika kita berlimpah dalam semua kesalehan, semua, bukan 1-2 bagian. Berlimpah dalam semua segi kesalehan, kamu akan dibuat berhasil. Berhasil apa? Kaya? Tidak. Berhasil dalam pengenalanmu akan Yeshua HaMashiach. Yeshua memberkati saudara semua. Haleluya. Haleluya. Pelayan Benjamin Kudus ya, saudara Barnabas dan Eva menggantikan Febe yang gak datang. Kita berdoa untuk anak Febe terganggu kesehatannya ya. Terima kasih Bapak, kami siapkan hidup kami menikmati tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Janji yang dapat dilihat, bahkan dimakan dan bersatu dengan hidup kami. Tubuh dan darah anak domba Elohim yang telah memberikan nyawanya untuk kami. Dan Ia juga menuntut kami untuk memberikan nyawa kami dalam mengasihi saudara-saudara kami dan mengasihi semua yang lain. Terima kasih dengan hormat, dengan kerendahan hati, dengan ketidakberlayakan kami, tetapi hanya memandang kepada kasih dan anugerah Bapa di dalam Yeshua HaMashiach. Kami menerima semuanya ini. Sucikan, kuduskan kami semua dan semua yang melayani kami. Kami juga berdoa untuk anak Febe. Saat ini Engkau menjamah, memulihkan kesehatan tubuhnya. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang menderita, yang terganggu apapun, dipulihkan. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach, haleluya. Amin. Yeshua, kau sungguh baik. Yeshua, kau sungguh baik. Yeshua, namamu indah. Yeshua, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yeshua, kau sungguh baik. Yeshua, namamu indah. Yeshua, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang baik, terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Yeshua. Memujimu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Pakai berdiri, hanya bagi Yesus. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada perjamuan malam terakhir, Yesua mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, yaitu tubuhku. Sebab barang siapa makan roti ini atau dagingku, dia tidak akan mati. Hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita makan. Haleluya. Terima kasih. Semua bersyukur. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya. Lalu berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita minum. Terima kasih. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah, diserta dilindungi seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini. Dan kami selalu berharap akan kasih-Mu untuk menarik setiap kehidupan kami dalam persekutuan setiap hari Minggu di tempat ini. Semua domba-domba yang Engkau kasihi. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Amin.